Sarapan semua? Baik, ada yang belum, ada yang sudah. Baik. Saudaraku sekalian yang terkasih, menurut penanggalan liturgi gereja, hari ini kita bersama merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja alam semesta. Perayaan ini bukan memberikan warta kepada kita bahwa Yesus adalah Raja dunia, sebagaimana yang dimengerti pada umumnya. Gelar Raja dari Yesus memberikan gambaran bahwa Ia adalah Raja keselamatan yang menuntun umatnya sebagai gembala yang baik menuju keselamatan kekal. Umat yang termasuk dalam kalangan kawanan yang akan diselamatkan adalah mereka yang suka mendengar dan lembut hati. Dalam tindakan mereka ibarat domba-domba. Saudaraku sekalian, barangkali kalau kita mendengar orang mengatakan bahwa Tuhan itu adil, sebagian besar dari antara kita akan setuju dengan pernyataan tersebut. Ingat, sebagian besar. Artinya tidak semua. Lantas bagaimana dengan sebagian kecil orang yang mungkin kurang mengalami keadilan dalam hidup mereka? Saudara-saudara kita yang berada di dalam daerah-daerah konflik, mereka yang mengalami musibah bencana alam, mereka yang mengalami diskriminasi, mereka yang mengalami penolakan dalam masyarakat, atau bahkan tidak diakui keberadaan mereka, khususnya kaum minoritas. Atau mungkin yang lebih dekat dengan kita, atau bahkan kita sendiri, yang kadang kurang begitu atau tidak dihargai ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita sudah berusaha se-effort-effortnya kita untuk melakukan kebaikan, tapi masih saja tidak dihargai. Apakah pernyataan di awal bahwa Tuhan itu adil masih dapat diterima? Saudaraku sekalian, bila kita mengikuti dengan baik bacaan-bacaan pada minggu-minggu sebelumnya, Injil mau mengisahkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali atau pada akhir zaman. Dan pada hari ini, wejangan Yesus tentang akhir zaman ditutup dengan sebuah adegan pengadilan yang serentak menjadi puncak pembulatan seluruh riwayat pelayanan Yesus sebelum hari-hari penderitaan dan wafatnya. Yesus kembali mengingatkan kita, mengingatkan untuk terakhir kalinya kepada kita bahwa Ia akan kembali sebagai Raja untuk menghakimi sekalian bangsa. Bukan hanya umat pilihan, bukan hanya orang dari kalangan tertentu, bukan hanya orang-orang dari latar belakang tertentu. Menarik di sini bahwa pemisahan dilakukan berdasarkan perbuatan masing-masing orang. Perbuatannya yang berbelas kasihan terhadap sesamanya yang paling terkecil, paling hina dina. Bukan berdasarkan status, bukan berdasarkan jabatan kita, tetapi berdasarkan tindakan pribadi kita. Pertanyaannya, kepada siapakah perbuatan kasih itu ditujukan? Saudaraku sekalian, Yesus memberikan clue kepada kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya untukku. Melakukan tindakan belas kasih kepada mereka yang kecil, yang lemah, yang terpinggirkan, yang dipandang sebelah mata. Sesungguhnya kita telah melakukannya untuk Tuhan yang menyamakan diri dengan orang-orang yang paling tidak berdaya. Saudaraku sekalian,
pada saat kedatangan Yesus, Ia akan membuat pemisahan yang jelas dan tegas antara mereka yang diberkati oleh Bapa, ayat 34, dan mereka yang terkutuk, ayat 41. Tindakan memisahkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing bukan sebuah tindakan pilih kasih, melainkan konsekuensi akibat dari pilihan kita dalam mengikuti Kristus. Bisa jadi dalam kehidupan bersama, entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas, di tempat kerja kita, di lingkungan gereja, semua pelayanan kita, semua pemberian diri kita, totalitas diri kita untuk melayani, kadang kurang begitu dihargai dan disyukuri, bahwa masih ada orang-orang baik yang mau memberikan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bersama. Pada situasi ini kadang membuat kita merasa down dan sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan tidak adil. Saudara sekalian, kita tidak perlu kecil hati. Disinilah sebenarnya kita ditantang sebagai orang-orang beriman yang percaya dan setia kepada perintah Yesus sebagai domba yang lembut dan setia mendengarkan dan melaksanakan instruksi dan perintah dari Sang Guru, dari Sang Gembala. Sebagaimana ditegaskan dalam bacaan pertama bahwa Tuhan sendirilah yang akan memperhitungkan domba-dombanya yang setia. Demikian kita yang tetap setia pada perintahnya. Dengan demikian saudaraku sekalian, marilah pada kesempatan ini kita berdoa bersama. Semoga sesuai urutan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, sebagai buah sulung, kita diangkat dan dimasukkan dalam bilangan orang-orang miliknya yang diberkati oleh Allah, karena kesetiaan kita, keteguhan hati kita dalam mendengarkan dan melaksanakan perintah Sang Gembala untuk melakukan tindakan kasih kepada sesama. Semoga demikian.